Kelak, Kemenlu tampar narasi indah JK soal Taliban, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Situasi di Afghanistan masih tidak menentu pasca Taliban menguasai seluruh wilayahnya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan melarikan diri ternyata sudah terkonfirmasi sekarang berada di Uni Emirat Arab atau UAE. Semua media yang memberitakan soal kondisi Afghanistan saat ini masih menyebut Ashraf Ghani sebagai Presiden Afghanistan. Pun Wakil Presiden atau Wapres Afghanistan Amrullah Saleh tetap menyebut dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Afghanistan dengan tidak adanya presiden di sana. Bahkan Wapres juga digambarkan tetap melakukan perlawanan dengan menyerukan lewat video. Wapres Amrullah Saleh sedang menggalang kekuatan perlawanan pada mereka dari lembah Panjshir. Menyatakan tidak akan pernah tunduk pada pengacau di Taliban. Sementara kaum itu sendiri sudah memastikan untuk menolak sistem pemerintahan demokrasi. Mereka akan menerapkan syariat Islam dengan sistem pemerintahan. Apa artinya ini semua? Artinya mereka menurut pandangan umum dianggap sudah menggulingkan pemerintahan yang sah. Bukan perilaku yang layak untuk dipuji, apalagi mengingat kekejaman dan kebengisan mereka selama ini. Oleh sebab itu sangat mengherankan dan cukup mengkhawatirkan ketika ada orang Indonesia yang memuji dan mendukung mereka. Apalagi orang yang merupakan tokoh publik, bahkan sampai disebut oleh para netizen sebagai jubir untuk Taliban. Siapa lagi kalau bukan Yusuf Kala atau JK? JK sampai mengadakan konferensi pers khusus untuk membahas mereka pada hari Senin lalu 16 Agustus. Dalam konferensi pers itu, JK berusaha menceritakan akar masalah konflik di Afghanistan. Tentunya yang versi JK, di mana Taliban seakan menjadi korban dari serangan Amerika Serikat sekitar 20 tahun lalu. Karena mereka menolak menyerahkan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang disebut sebagai dalang aksi pengacau 911. Bahkan JK menyebut Taliban akhirnya menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul dengan damai, karena jika belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa. JK juga menegaskan bahwa mereka yang sekarang sudah banyak berubah dan berbeda dengan mereka yang pernah memerintahkan Afghanistan dulu. Mereka disebut lebih terbuka, juga telah berjanji tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan, apalagi KBRI. Sebuah jaminan keamanan yang telah disampaikan petinggi Taliban kepada JK pada Januari lalu lewat suara JK. Mereka tampak humanis dan berakhlak mulia. Beda dengan JK, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemenlu bersikap hati-hati dengan segala perkembangan yang terjadi di Afghanistan. Tentu Republik Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Namun, Kemenlu tahu bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional. Prioritas Republik Indonesia adalah keselamatan warga negara Indonesia, termasuk staf KBRI Kabul. Pada hari Selasa lalu, 17 Agustus, pihak Kemenlu menyebut ada 15 warga negara Indonesia yang masih berada di Afghanistan. Apakah mereka akan meletakkan nasib ke tangan JK hanya berpegang pada pernyataan-pernyataan JK? Tentu tidak, karena pihak Kemenlu pasti lebih tahu dengan kenyataan yang sekarang terjadi di Afghanistan. Omongan JK soal Taliban dengan sendirinya perlahan luntur dengan berbagai perkembangan berita dari Afghanistan. Kericuhan di bandara di mana ribuan orang Afghanistan yang ketakutan berusaha kabur keluar dari sana. Kemudian ada gubernur perempuan bernama Salimah Mazari yang dikabarkan telah ditangkap oleh mereka. Salimah dikenal sebagai tokoh yang merekrut dan melatih militan untuk memerangi mereka sejak tahun 2019. Padahal pada konferensi pers pertamanya pada hari Selasa lalu, 17 Agustus, mereka menyatakan tidak akan membalas dendam pada lawan-lawan mereka di Afghanistan. Taliban akan memberikan ampunan pada mereka. Namun ternyata sebuah dokumen PBB mengungkap bahwa mereka malah mengintensifkan pencarian orang-orang yang bekerja dengan pasukan Amerika Serikat atau NATO. Mereka bahkan sudah membuat daftar prioritas orang-orang yang hendak ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara kunjungan dari pintu ke pintu, termasuk penangkapan terhadap keluarganya. Gimana? Masih percaya bahwa mereka itu baik hati, ramah dan berakhlak mulia? Seperti yang sudah saya paparkan di tulisan sebelumnya tentang kekejaman mereka. Pada tahun 2014, mereka bahkan menghabisi anak-anak di sebuah sekolah dan tidak merasa bahwa itu adalah kejahatan. Hanya orang yang membutakan hatinya yang mau percaya pada kebaikan mereka ini. Akhirnya hari ini Kemenlu pun mengambil keputusan yang mendampar semua omongan JK soal kebaikan mereka. Diumumkan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia dari Kabul dengan pesawat TNI Angkatan Udara.
Tim evakuasi membawa 26 warga negara Indonesia termasuk staf KBRI, 5 warga negara Filipina dan 2 warga negara Afghanistan, suami dari warga negara Indonesia dan staf lokal KBRI. Tulis Retno lewat akun medsos resminya, disertai dengan ucapan syukur Alhamdulillah, sebuah keputusan yang harusnya mendapatkan dukungan dari kita semua. Karena keselamatan warga negara Indonesia adalah perhatian utama pemerintah, tidak peduli dengan apapun omongan JK. Dari keputusan ini, kita bisa menilai bagaimana kredibilitas seorang JK. Omongannya ternyata tidak bisa dipercaya. Kemenlu sudah membuktikannya, selalu dari kura-kura. Rasain, simpatisan FPI dan Prabowo penyebar fitnah ini sudah diciduk, ditulis oleh Nafi Siwar dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penulis heran melihat kelakuan simpatisan FPI yang mengklaim dirinya sebagai front pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Apakah mereka tidak malu menjual nama Islam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya? Atau mereka memang sudah tidak tahu malu lagi? Oknum, ini yang sudah ketahuan, ini yang sudah diciduk. Yang belum ketahuan, yang belum diciduk. Beberapa waktu lalu penulis membaca sebuah berita tentang seorang simpatisan FPI, pemuja Habib Rizik Syihab sekaligus relawan pendukung Prabowo Sandiaga Uno di tahun 2019 lalu. Akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Dalam akun Facebooknya yang bernama Dani M. Ramdhani, mengunggah sebuah video berupa kondisi pengamanan di sejumlah tempat. Dalam video tertulis keterangan terjadi di Indihiyang dan Cipedes Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memaksa ingin membuka kotak suara dihadang oleh FPI, Babinsa dan relawan 02. Video singkat itu diunggah pasca pemungutan suara di tahun 2019 lalu. Sungguh sangat licik kelakuan simpatisan FPI karena sudah memutarbalikkan fakta yang terjadi. Faktanya, pihak TNI, Polri, Linmas, dan penyelenggara pemilu yang menghalang beberapa anggota ormas radikal yang memaksa masuk ke gudang PPK di Cibedes, Tasikmalaya. Hal itu dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko di Mapolda Jawa Barat seperti dilansir dalam situs detik.com. Lagian logika sajalah, apa mungkin pihak kepolisian ingin membuka paksa kotak suara? Apa mungkin FPI bertindak seperti seorang pahlawan yang katanya menghadang pihak kepolisian yang ingin membuka kotak suara secara paksa? Kenapa tiba-tiba FPI mengetahui jika ada pihak kepolisian yang katanya ingin membuka kotak suara? Kenapa tiba-tiba FPI yang ada di sana saat katanya polisi ingin membuka kotak suara secara paksa? Memangnya FPI itu siapa? Yang lebih mirisnya lagi, si pelaku yang bernama Dani M. Ramdhani itu mengaku menyebarkan video hoax tersebut dengan alasan iseng. Itu orang waras gak ya? Dia membagikan video hoax dengan alasan iseng? Apakah dia tidak berpikir ada dampak yang akan terjadi atas video hoax yang disebarkan olehnya? Apakah dia tidak berpikir bahwa video hoax yang disebarkannya sudah memfitnah pihak kepolisian yang katanya ingin membuka paksa kotak suara? Apakah dia tidak berpikir bahwa video hoax yang disebarkannya bisa membuat kegaduhan di masyarakat? Begitu mudahnya dia membagikan video hoax tanpa berpikir dahulu apakah itu benar atau tidak, padahal setiap manusia mempunyai akal untuk berpikir sebelum bertindak, dan akal ini pula yang membedakan kita dengan hewan. Atau dia sebarin hoax dulu baru mikir kemudian? Setelah diciduk oleh pihak kepolisian karena terbukti menyebarkan video hoax, dia sering mengaku bahwa dia sebagai pendukung pasangan nomor 2 dalam Pilpres 2019 lalu. Penulis secara pribadi sangat bahagia karena orang seperti ini yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama ternyata terbukti sebagai penyebar hoax bisa diciduk, karena orang-orang seperti inilah yang merusak agama karena sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, yaitu menyebarkan berita hoax atau bohong tetapi malah mengklaim dirinya sebagai pembela agama. Atas perbuatan tersebut, Dani M. Ramdhani akan dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Penulis tidak bisa membuka lagi alamat Facebooknya. Biasanya jika akun sudah tidak bisa dibuka lagi, itu artinya akunnya sudah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. WKWKWK. Sebagai bonus, penulis tampilkan beberapa penampilannya berikut ini. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan selamat menikmati Hotel Prodeo ya, Dani M. Ramdhani. Wassalam, Nafi Siwar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.